Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim, Bapak dari unsur Polres beserta tim, kemudian Bapak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian yang saya sayangi dan saya hormati Ibu dulu lah ya Bu ya, kemudian dari Bapak-Bapak atau saudara-saudara dari yang menamakan, baik itu KBD maupun kelompok tani ataupun orang perorangan terkait dengan eskatol. Jadi kami hadir di sini sebenarnya tidak dengan maksud yang untuk membuat kisru atau apa, tapi kita mencoba menjadikan ini sistem atau iklim yang kondusif. Setuju Bapak-Bapak ya? Jadi terkait dengan konflik eskatol ini, sebenarnya saya ucap ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kami dari tim terpadu Kabupaten Muaro Jambi dengan ikhlas berniat baik untuk menyampaikan kepada Bapak-Bapak dan menduduki persoalannya pada dudukan yang sebenarnya. Terlepas nanti ini diterima atau tidak, kami minta tolong berlapang hati, berlapang dada bahwa apapun permasalahan tetap ada solusi. Dan solusi akhir dan ending inilah yang sebenarnya kita inginkan. Kita tidak ingin proses-proses masa lalu yang kita tahu siapa yang salah, siapa yang tidak salah, itu tidak lagi kita kedepankan di sini, tapi kita melihat ada ending yang akan kita capai pada posisi hari ini. Terkait dengan konflik eskatol ini, izin Pak Komandan Kodim atau ya dari Pak Unsur Kapolres mengilustrasikan bahwa sudah dilakukan semacam beberapa kali mediasi yang dari kertas kerja historikalnya memang belum mencapai satu titik untuk diselesaikan. Tapi memang pada akhir kemarin tanggal 4, dan kami dari tim terpadu yang difasilitasi oleh Pak Kapolres sudah melakukan rapat koordinasi terkait untuk penyelesaian masalah konflik eskatol ini. Pada saat rakor tersebut didapatkanlah beberapa kesimpulan yang mungkin hari ini kita bacakan, mungkin dari Bapak-Bapak petani ataupun koperasi, kelompok tani atau koperasi atau masyarakat orang perorangan mungkin sudah banyak yang tahu, karena dari hasil diskusi saya hari Jumat kemarin saya mencoba untuk memanggil dari pengacara Bapak-Bapak untuk kami berbicara dari hati ke hati, kira-kira apa sih yang diinginkan terkait dengan konflik ini. Jadi memang kalau kita berbicara dari hasil berita acara kesimpulan kemarin bahwa konflik eskatol ini memang pada dasarnya adalah bertentangan baik subjek atau objeknya, atau boleh dikatakan itu cacat hukum. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Bapak-Bapak sebenarnya secara regulasi itu sudah cacat. Karena apa? Mungkin tidak usah diinformasikan lah. Dari pengacara Bapak, dari hasil diskusi kemarin, saya tanyakan, Pak, Bapak paham bahwa secara legal standing yang ada di proses peradilan itu kan tidak punya kapasitas. Artinya dari berita acara kemarin juga itu dikedepankan. Artinya kalau kita berbicara eskatol merujuk kepada PP 224/1961, apa yang dituntut daripada kelompok tani, koperasi itu untuk saat ini itu tidak lagi dalam konteks memenuhi persyaratan subjektif. Artinya apa yang diperjuangkan selama ini ya mungkin belum ada satu pemahaman. Saya bilang bukan tidak tahu, belum ada satu pemahaman yang dituntut terkait dengan eskatol itu sebenarnya apa. Kalau diklaim bahwa ini adalah tanah orang perorangan, sebagaimana kita tahu ada 201 katanya yang memiliki SK berasal dari SK tahun 92 dan 97, ternyata memang setelah diidentifikasi ternyata dari nama-nama yang ada tidak memenuhi persyaratan. Artinya kalau ini tidak memenuhi persyaratan, memang sudah ada pengusulan oleh Bupati Muaro Jambi terkait dengan pembatalan SK tersebut di tahun 2015. Nah kemudian di dalam pembatalan tersebut kita sudah tahu juga ada 37 SK sertifikat hak milik yang juga sudah dibatalkan. Artinya kalau kita berbicara merujuk kepada peristiwa-peristiwa masa lalu, sebenarnya kalau negara hadir di sini ini bisa kembali tanah-tanah tersebut kepada tanah negara. Nah maka saya bilang kalau ini kembali kepada negara, kita akan menggunakan semacam skema lain. Artinya eskatol untuk saat ini karena memang ada cacat hukum baik subjek atau objek, ini tidak dapat lagi diperjuangkan. Jadi saya
mintalah kalau kita capek-capek berusaha di pengadilan ternyata legal standing kita tidak ada, ya sama dengan kita istilahnya mengulur-ngulur waktu, tenaga, sementara konsentrasi kita bisa kita gunakan untuk yang lain. Jadi Bapak, Ibu yang hadir di sini, kami hari ini mensosialisasikan bahwa eskatol yang Bapak perjuangkan itu pada dasarnya secara aspek hukum itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebuah regulasi, walaupun keberadaannya masih ada, karena memang belum dibatalkan. Jadi karena ini diidentifikasikan bahwa secara legal standing, secara regulasi ini tidak lagi memenuhi syarat, tidak serta-merta Bapak Ibu dalam hal ini akan kami pemerintah kabupaten atau tim terpadu abaikan. Ada skema lain yang coba kemarin kami diskusikan. Jadi kalau memang kita sepakat hari ini kita skemakan yang lain, tidak lagi kita menuntut dalam kapasitas eskatol tersebut. Kami kemarin khususnya dari kantor pertanahan dan BPN mencoba skema lain yang mungkin hari ini izin Pak Kapolres ya, nanti Pak Kapolres juga akan menyambung kembali apa yang saya sampaikan apabila ada titik kurangnya dalam penyampaian ini. Jadi izin Pak Kapolres dan Kadin ya dari kantor pertanahan. Jadi hari ini sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa secara legal standing, secara regulasi bahwa kita tidak punya kapasitas lagi terkait dengan pemenuhan persyaratan subjek ataupun objek dari SK tol tersebut. Tapi kami merasa bahwa pemerintah harus hadir di tengah masyarakat yang sudah lama berjuang. Sudah lama berjuang, maka kami kemarin melalui pengacara mencoba mengambil skema lain. Bahwa kami akan mengambil skema, kita akan merujuk dari Undang-Undang Perkebunan. Artinya kalau memang di lokasi ini adalah diidentifikasi adalah lahan izin lokasinya KKL ya Pak ya, ini, jadi kita akan menggunakan skema itu. Jadi kita abaikan, kita juga susah-susah payah menegakkan eskatol ini ternyata secara aspek hukumnya dia cacat hukum lah istilahnya. Kita berjuang kemanapun, petani-petani KUD itu akan tetap kalah. Jadi ini juga tidak menyelesaikan masalah. Apakah dengan kekalahan ini akan menyelesaikan masalah? Tidak. Tetap ada permasalahan ikutan yang muncul. Jadi kita coba mengambil skema lain bahwa apabila eskatol tidak dapat diperjuangkan, kita akan mengambil skema dari Undang-Undang Perkebunan. Jadi dari izin lokasi yang diperoleh oleh perusahaan, kita akan mengambil skema dari Undang-Undang 39 tentang perkebunan itu tersebut. Perusahaan wajib memfasilitasi masyarakat sekitar. Jadi penekanannya adalah masyarakat sekitar, tidak masyarakat yang lain. Masyarakat sekitar ya dalam konteks ini bisa jadi dalam lingkup kecamatan. Jadi dalam lingkup kecamatan di mana berada izin lokasi tersebut. Jadi kami kemarin dari kantor pertanahan menginformasikan bahwa skema ini adalah terkait dengan kewajiban perusahaan memfasilitasi 20% kepada petani sekitarnya. Jadi skema inilah yang coba nanti kami tawarkan kepada bapak-bapak petani, bapak-bapak KUD, ataupun kelompok tani, ataupun masyarakat orang perorangan terkait dengan solusi yang kita tawarkan. Dan ini perlu kesepakatan bersama kita, Tindu, Pemda, kemudian petani, kemudian KUD dan segala macam lah yang ikut selama ini memperjuangkan eskatol tersebut. Jadi ini dulu yang dapat kami sampaikan bahwa ada skema yang coba kita tawarkan, ada bagian dari petani yang menuntut selama ini kepastian terkait dengan berapa sih lahan yang bisa kami peroleh yang dari hasil perjuangan kami. Nah ini yang coba kami tawarkan. Jadi ini perlu dulu kita mintakan masukan dari siapapun lah keterwakilan daripada masyarakat, koperasi ataupun KUD untuk menjawab hasil solusi yang coba kami tawarkan. Jadi jika memang ini kita sepakati, maka kita akan lanjut dalam konteks mencoba untuk mencari skema untuk memperjelas terkait dengan 20% atas kewajiban pihak perusahaan untuk memfasilitasi dari petani setempat. Barangkali itu dulu yang coba kami sampaikan, nanti dalam perjalanan diskusi akan berkembang sehingga nanti kita sampai kepada satu titik temu bahwa kita sebenarnya akhirnya kita ingin endingnya kita ingin sama-sama aman. Artinya masyarakat atau kelompok tani atau koperasi aman, kemudian yang memperoleh lahan pun secara legal,
kemudian perusahaan juga sebagai motor penggerak ekonomi kita dapat juga berusaha secara aman, yang akan nanti punya multiplier efek kepada petani ataupun masyarakat setempat. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kapolres atau Pak Komandan Kodim ataupun dari pertanahan, kami persilakan.